Safas, kata orang tuanya, tolong dong beliin emak minyak goreng seumpama di warung sebelah ya. Awas jangan lama-lama, emak mau goreng tempe seumpama. Yang cepet ya, jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kelancaran segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita suatu anugerah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Letak kesalahan-kesalahan daripada YouTuber-YouTuber Wahabi yang hanya bermodal pikirannya sendiri, yang hanya bermodal dengan gaya pembicaraannya. Akhirnya apa? Ketika membantah ustadz-ustadz Aswaja, ketika membantah kiai-kiai Aswaja, itu dengan bantahan-bantahan yang salah kaprah. Ini terbukti. Kemarin ada salah satu channel yang mana membantah Kiai Haji Marzuki Mustama dengan diadu dengan bantahan Farhan Abu Fuhaihan. Akhirnya apa? Kebongkar kan bahwa channel-channel Wahabi ini ya memang seperti ini. Kemudian ini diturunkan kepada junior-juniornya. Kita sebutlah Safas Fest. Sebetulnya dia ini orang-orang yang kepanasan. Panas lah ketika ustadz-ustadz mereka yang bergelar doktor, yang bergelar LCMA, itu dibantah habis-habisan serta dalil-dalilnya, ya, serta hadis-hadisnya, serta ijma, serta kitab-kitab para ulama yang dikemukakan, yang dilontarkan oleh YouTuber-YouTuber Aswaja, bahkan membongkar kebohongan-kebohongan, dusta-dusta daripada ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Akhirnya panas YouTuber-YouTuber Wahabi. Nah, ya. Kita kembali lagi kepada salah satu YouTuber, yaitu Safas, ya, Safas. Dia membantah atau meluruskan, katanya meluruskan, bukan menggurui, tentang Gus Baha. Apa yang diucapkan oleh Gus Baha, bahwasanya Gus Baha itu mengatakan Nabi itu tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat. Yang ada sanadnya itu Nabi menegur orang yang sholatnya itu lam. Ini Safas tahu atau tidak tahu? Yang dibahas oleh Gus Baha itu hadisnya hadis siapa? Terus tentang apa? Kemudian setelah banyak yang komentar di dalam videonya, terus YouTuber Aswaja seperti Gus Jaka itu mengkantar dalam pemahaman si Safas. Akhirnya Safas membuat video dengan narasi-narasi yang seperti itu. Anda bisa lihat sendirilah. Ini konteksnya yang salah, dia gagal paham. Dari awal Kiai Haji Marzuki Mustama dibantah oleh dia, kemudian ini lagi Gus Baha dibantah oleh dia. Namun sayang, seribu sayang, bantahannya itu nggak bermutu, nggak jelas. Dia itu seolah-olah menarasikan bahwa Gus Baha itu tidak tahu dengan hadis atau konteks hal tersebut yang dibaca oleh Safas. Ya ilahi Allah, banyakin ngopi, banyakin belajar lagi, Fas. Mumpung masih muda, ayo
belajar lagi. Menarasikan cepat dan lama itu tidak klop. Sehingga alibi dia, alasan. Kalau seandainya Gus Baha itu mengatakan sebentar, baru itu klop katanya. Baru itu klop. Bukan mengatakan cepat. Sekarang saya analogikan begini. Ketika Safas itu diperintahkan oleh ibunya, ya, gak usah bantah dengan kitab-kitab. Ini orang-orang seperti Safas itu, ya seperti ini. Cuma dibantah sama kitab juga, nggak akan ngaruh. Pasti dia itu alasan lagi, terbukti dengan konten-konten yang dulu-dulu itu. Ya. Akhirnya dia itu, ya begitulah. Kita sama-sama tahu. Saya analogikan ya. Oke? Seumpamanya Safas diperintah oleh orang tuanya. Safas kata orang tuanya, tolong dong beliin emak minyak goreng seumpama di warung sebelah ya. Awas jangan lama-lama, emak mau goreng tempe seumpama. Yang cepet ya, jangan lama-lama. Masuk akal enggak? Kok Anda menarasikan cepat dan lama dengan membuka kamus dan berbahasa ketika tidak pas tepat kamus bahasa Indonesia, mengeklaim orang itu tidak NKRI? Ya Allah, Fas. Bahasanya itu seperti itu. Kemudian orang tua Safas mengatakan, Safas nanti beli minyak gorengnya yang cepet ya, jangan lama-lama. Yang cepet ya, jangan lama-lama. Paham gak? Nabi itu tidak pernah menegur orang yang sholatnya itu cepat. Kemudian Nabi itu menegur yang ada sanadnya, sholatnya itu lama. Kamu ngerti nggak konteks hadis Mu'ad itu? Mu'ad dalam konteks hadis itu bacaannya panjang. Sehingga apa? Pergerakannya itu lama dalam sholat. Orang yang membacanya panjang setelah maghdubi alaihim waladdallin, ya kan? Kemudian amin. Kemudian membaca surat. Membaca suratnya Al-Baqarah. Kalau nggak salah, membaca suratnya itu Al-Baqarah. Kemudian diperintah oleh Nabi membaca suratnya itu yang surat-surat yang pendek supaya tidak lama sholatnya. Paham nggak? Kok begini aja kok Allah nggak paham gitu. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini, Safas, itu membaca Al-Qur'annya itu lama. Ya, membaca Al-Qur'annya itu lama sehingga pergerakan sholat pun menjadi lama. Bukan masalah rukuknya. Ya. Mu'ad bin Jabal itu sudah paham tentang tumaknina, itu sudah paham. Bukan masalah konteks itunya. Akibatnya, awas. Akibatnya dengan bacaan Mu'ad bin Jabal, yaitu membaca surat Al-Baqarah, itu lama sekali. Akhirnya yang view makmum ini, ya, yang di belakangnya Mu'ad bin Jabal itu. Nah, Nabi menegur supaya orang yang menjadi makmum ini kemungkinan itu mempunyai hajat, kemungkinan ada yang sakit, kemungkinan ada yang sudah usia lanjut. Itu supaya cepat. Paham enggak? Supaya cepat. Ya.
Saya mengatakan atau mengeluarkan bahasa-bahasa kitab juga percuma. Ya, kalau safas ini. Udahlah, begini-begini aja. Nah, kemudian akibat, catat ini, catat. Akibat bacaan Mu'ad bin Jabal, ya, bacaan Mu'ad bin Jabal, yaitu lama. Karena yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Nah, bacaan itu lama. Awas. Bacaan itu lama. Sehingga sholat pun menjadi lama. Karena apa? Bacaan surat itu ada di dalam sholat, bukan di luar sholat. Paham enggak? Nah, sama halnya tadi. Safas, beli minyak gorengnya yang cepat ya. Jangan lama-lama. Oke. Kemudian, dalam perjalanan Safas membeli minyak goreng, akhirnya Safas itu, ya, itu malah bercanda. Ya, malah bercanda dengan tukang warungnya. Malah ngobrol dengan tukang warungnya. Akhirnya lama. Si Safas ini lama. Ya, kan ibunya sudah bilang, lagi buru-buru. Paham? Lagi buru-buru ingin menggoreng tempe. Mas Safas malah ngobrol sama tukang warungnya. Paham? Malah ngobrol sama tukang warung sehingga lama. Nah, akhirnya ngobrol. Kemudian si Safas ini pulang. Akhirnya ditegur. Orang lagi buru-buru kok ingin menggoreng tempe buat makan bapak, buat makan adik kamu, lauk pauknya kamu malah bercanda, kamu malah ngobrol sama tukang warung. Akhirnya Safas ditegur. Seperti itu. Bukan masalah pergerakan ini, apalah itu, ya kan? Yang sudah dinarasikan oleh kamu, Safas. Maka dari itu belajar lagi. Mumpung masih muda, ya, muda. Seperti itulah hal contohnya. Sama yang dilakukan oleh Mu'ad juga. Kenapa sih Mu'ad bin Jabal itu ditegur oleh Rasulullah SAW? Dalam konteksnya itu seperti itu. Nah, Safas ditegur oleh ibunya dalam konteksnya itu malah ngobrol. Ini seumpama ya Safas ya, seumpama. Malah ngobrol sama tukang warung. Kan sudah dibilang tadi, lagi buru-buru mau goreng tempe. Akhirnya Safas ngobrol, lama banget ngobrolnya. Ya ketika pas pulang, ya ditegur lah sama si ibu. Kenapa? Karena ibu membutuhkan dal hajat. Hajat. Mari kita berpikir. Apa yang sudah dikatakan oleh Gus Baha itu sudah tepat sekali. Sesuai konteks. Ya. Oke? Seperti itu.